dari sudut matanya itu dia sempat melihat ada sosok itu seperti ya berwarna putih, dia itu kayak tertidur telentang di dekatnya rel kereta, tapi sosok itu nggak seperti manusia Pak Jack. Jadi bentuknya itu kayak makhluk yang berbulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada malam hari ini kita akan membawakan satu kisah. Kisah ini dikirimkan oleh Mbak Lia. Mbak Lia ini mengisahkan tentang pengalaman yang terjadi pada ayahnya. Iya, waktu ayahnya masih muda ya. Ayahnya bernama Pak Gatot dan beliau berprofesi sebagai driver ya Kang ya. Iya. Di antara tahun 80 dan 90-an. Dan kisah ini terjadi pada akhir tahun 80-an. Iya. Bagaimana kisahnya? Monggo Kang Suryadi kisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya. Jadi pengalaman dari ayahnya Mbak Lia ini terjadi ketika dia saat itu sebelum menjadi driver tetap Pak Jack. Dia itu kan sering bantu untuk seperti asisten driver gitu ya. Karena memang pada waktu itu kebutuhan kendaraan dengan saat ini kan tidak seperti sekarang ya, yang bisa online, yang bisa kendaraan dipinjam tanpa harus drivernya. Kalau dulu itu katanya ya pinjam kendaraan itu termasuk drivernya juga. Nah pada waktu itu memang Pak Gatot ini dapat berita kalau kendaraan yang habis dipakai salah satu keluarga itu bersama drivernya itu kok habis dipakai rasanya kok ada trouble gitu. Mungkin perlu diservis atau perlu mungkin dibetulkan oleh mekaniknya, sehingga sepulangnya driver ini habis mengantar keluarga itu, nah Pak Gatot ini dijemput oleh salah satu orang temannya itu untuk diantar untuk ngambil mobilnya ini kondisinya nggak enak, tadi habis dipakai soalnya habis dari ngantar satu keluarga rombongan ini. Nah terus kondisinya sudah malam, ini sopirnya, drivernya yang utama ini sudah capek, jadi dia habis naruh kendaraan, naruh mobil itu di tempat mobilnya itu berada. Ini kayaknya kalau nggak lekas-lekas diberesin, besok soalnya mau ada yang pakai lagi. Paling enak ya sekarang dicoba aja deh, kita bawa ke tempat bengkel biasanya. Jadi ya mereka waktu itu malam-malam itu Pak Gatot ini dijemput karena ya malam itu harus segera dibawa ke bengkel langganan, mungkin dicek kira-kira trouble-nya apa sih, supaya besok kalau misalkan mobil ini tidak terlalu parah itu bisa langsung dipakai lagi. Kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan ya terpaksa harus dicarikan mobil lain. Nah karena untuk membawa ke tempat bengkel langganan pada waktu itu Pak Gatot ya malam-malam itu harus segeralah meluncur di sana, karena memang katanya ya enggak apa-apa selama masih belum sampai tengah malam banget, bisalah kita cek sebentar gitu. Nah akhirnya karena memang sudah ada kepastian bahwa bengkel itu nanti bersedia, maka Pak Gatot dijemput oleh temannya untuk kemudian bawa mobil itu ke langganan bengkelnya. Jadi ya memang katanya waktu itu mobil jenis minibus mungkin L300 katanya ya, itu ya harus dibawa malam itu juga. Jadi ya setelah jam 9 malam Pak Gatot ini dengan mengendarai mobil itu dia nyoba bawa menuju bengkel yang terdekat gitu Pak Jack. Karena memang walaupun Pak Gatot ini sudah hafal ya rutenya, tapi arah menuju ke bengkel ini memang ya harus melewati beberapa jalan tembusan. Di antaranya itu ada kayak semacam area di mana dia itu
berbatasan dengan rel kereta api jalannya. Jadi ya mau nggak mau Pak Gatot memang perjalanan tidak terlalu jauh, ya udahlah dilanjut aja mumpung malam, mumpung masih ditunggu. Dia segera bawa mobilnya menuju bengkel yang sudah janjian sebelumnya itu Pak Jack. Nah ketika mobil dinyalakan memang ya ada sesuatu yang rasanya ada gangguan dengan mobil ini. Cuman Pak Gatot waktu itu dia merasa ya pede aja lah karena mungkin masih muda ya, dia nggak tahu, yang penting jalanin mobil ini nyampe ke bengkel selesai urusan. Baru saja perjalanan nggak jauh dari tempat, kira-kira baru setengah jam, hampir setengah jam Pak Jack. Dia itu melewati area rel kereta api, entah kenapa tiba-tiba mobil itu bermasalah. Jadi awalnya kayak mesinnya itu suaranya agak aneh, tahu-tahu berhenti total, berhenti sama sekali. Waduh, Pak Gatot bingung juga ya. Dia waktu itu bukan montir karena profesinya juga kadang-kadang hanya sekedar pembantu sopir ya. Dia berhenti, kondisi di jalan itu memang masih sepi karena berbatasan dengan rel kereta. Terus dengan perkampungan penduduk ya kira-kira harus, kalau dengan mobil sih masih bisa terjangkau. Katanya kalau jalan kaki ya butuh waktu agak lama lah, kira-kira ya cukup untuk jalan kira 1 kilometer 2 kilometer lebih. Pak Gatot juga bingung, wah ini kok pas ngambil jalan tembusan, lah kok mobilnya langsung trouble di sini gitu. Akhirnya dengan peralatan seadanya, penerangan yang kurang, karena memang pada waktu itu ya nggak ada HP atau apa Pak Jack ya. Jadi ya Pak Gatot dengan penerangan lampu seadanya itu dia coba melihat kondisi mobil, dia buka joknya, dia cek semua kondisinya karena memang tidak tahu permasalahannya dari mana. Pak Gatot ini juga bingung, waduh ini gimana ya. Ini kalau harus nganter sampai ke lokasi juga nggak mungkin karena mobilnya sudah berhenti total. Terus dia juga menghubungi orang-orang ini gimana caranya, karena waktu itu mungkin tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Akhirnya Pak Gatot pun memutuskan untuk menunggu sambil ya itu tadi, barangkali ada bantuan dari kenalannya atau mungkin ada warga yang lewat, dia bisa minta tolong lah, minta diantar ke tempatnya bengkel yang ada. Ternyata setelah cukup lama ya ada 1-2 orang lewat, tapi ya karena mungkin mereka tahu kondisinya bahwa Pak Gatot waktu itu ya istilahnya mobilnya mogok, mereka pun juga tidak bisa membantu karena ya untuk mengantar ke bengkel juga tidak mungkin karena mobil itu kan nggak ada yang jaga, terus juga memberitahunya seperti apa. Akhirnya karena mungkin dia itu cukup lama nggak sampai ke bengkel ya, kira-kira nunggu sampai hampir 1 jam, temannya yang tadi itu berinisiatif nyamperin karena mungkin dia kok nggak sampai di bengkel. Akhirnya dia disamperin lah. Ternyata melihat kondisi mobil, waduh ini gimana, nggak bisa jalan sama sekali. Diambil kita panggil petugasnya saja ta. Ya kalau mau orang bengkelnya kesini, ya udah deh, sambil nunggu petugas bengkelnya, mekaniknya, aku tak jemput aja, sampean tunggu di sini aja, karena waktu itu kondisinya sudah mulai larut malam Mbak Jet. Jadi ya kira-kira hampir jam 10:30. Jadi ya Pak Gatot akhirnya inisiatif, ya sudahlah aku nunggu di mobil aja, tapi jangan lama-lama ya. Oh ya, karena kondisinya sudah mulai sepi. Di tempat itu gelap, sepi juga, kereta melintas itu hanya dari tadi sampai dari begitu Pak Gatot mogok itu sampai ketemu temannya itu hanya ada 1 kereta yang melintas. Jadi ya kondisinya benar-benar sepi tempat itu Pak Jack. Akhirnya karena khawatir terlalu lama, temannya ini segera berencana untuk membujuk petugas bengkelnya itu supaya mau diajak nyamperin di mana mobil itu mogok. Ya kalau misalkan tidak bisa ya otomatis ya besok mobilnya mungkin ditinggal di situ. Sambil menunggu temannya itu, Pak Gatot ini inisiatif, ya sudahlah nunggu di mobil aja lah. Dia mungkin karena capek ya, karena seharian tadi juga ada aktivitas, terus tengah menjelang malam gini dia harus nganterkan mobil ke bengkel. Ya dia akhirnya rebahan di jok tengah mobil sambil nunggu kabar dari temannya yang menuju ke bengkel tadi. Kondisi waktu itu sudah mulai sangat gelap dan mulai sepi Pak Jack. Mungkin kereta yang lewat tadi itu ya kereta terakhir di malam itu mungkin ya, karena sudah menunjukkan pukul 10:30.
Jadi Pak Gatot ini ya dalam kondisi sepi dia ya diam aja. Kalau mungkin zaman sekarang enak ya ada alat komunikasi, bisa komunikasi, mungkin bisa tanya kabar-kabar dengan teman. Nah waktu itu ya dia hanya nunggu aja di dalam mobil katanya Pak Jack. Sampai akhirnya ketika Pak Gatot itu hampir tertidur, dia sudah mulai mengantuk. Dia itu sayup-sayup itu mendengar suara. Suaranya itu seperti suara perempuan gitu Pak Jack. Jadi ya manggil gitu, Cak, tolong Cak, Cak, tolong. Jadi mungkin waktu itu kan Pak Gatot kan masih muda ya, dia juga ini siapa sih kok ada perempuan manggil-manggil minta tolong, tapi kok nggak ada orang lain di sini, cuman aku, apa mungkin di luar ini ada orang lain. Kalau ada orang lain kan mungkin jelas ya minta tolongnya ke siapa, tapi Pak Gatot ini coba bangun dari mobil itu, dia ngecek dari jendela semuanya gelap Pak Jack. Bahkan suara perempuan yang manggil-manggil tadi itu nggak terlihat. Cak, tolong. Nah, Pak Gatot ini sempat mendengar kalau suara perempuan itu asalnya dari samping jalan, tepatnya di rel kereta itu Pak Jack. Ketika Pak Gatot hendak keluar gitu ya, dia berusaha memutar kaca jendela sambil melihat suasana di luar. Ya sepi, gelap, dingin dan nggak ada sama sekali orang. Tapi suara itu kayaknya terjelas sekali terdengar. Cak, tolong gitu. Nah saat itu Pak Gatot memang inisiatif keluar dia nutup jendela mobil, mau buka pintu, suara itu terdengar lagi. Cak, tolong, golekno sikilku, kalau orang Jawa Timur itu carikan kakiku gitu. Dek, langsung Pak Gatot ini langsung merinding Pak Jack. Lah ini ada orang minta tolong kok minta tolong carikan kakinya gitu. Hanya Pak Gatot nggak jadi, dia itu pintunya itu nggak mau dibuka itu nggak jadi, dia langsung duduk di jok tengah itu sambil ya mulai merinding, bulu kuduknya itu merinding, terus dia juga nafasnya terdengar, jantungnya itu berdegup kencang gitu, karena suara itu seolah-olah datang dari rel kereta di sampingnya. Cak, tolong. Jadi dia itu minta tolong kayak carikan kakiku, terus nggak lama kemudian suara itu datang lagi. Cak, tolong carikan tanganku gitu. Waduh, ini Pak Gatot ini benar-benar mulai ketakutan Pak Jack, karena dia jelas-jelas ya nggak mungkin lah ada orang minta tolong carikan tangan, carikan kaki di tengah malam seperti itu. Perasaan juga nggak ada kendaraan lewat, nggak ada apapun yang melintas di sekitarnya, hanya gelap, dingin, sunyi, sepi, dan ya kondisi yang sangat sepi karena jalanan di jalan tembusan itu mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang lewat situ katanya Pak Gatot. Akhirnya dia diam sambil membaca doa dan terus berharap supaya temannya itu yang tadi segera datang Pak Jack. Tapi kayaknya setelah makin lama menunggu, Pak Gatot ini semakin merasa apa ya, dia itu frustasi dan putus asa. Jangan-jangan temannya ini tadi itu gagal membujuk mekaniknya itu untuk bisa ke sini, atau mungkin ya mekaniknya ini masih butuh waktu untuk datang ke sini, mungkin bawa peralatan atau yang lain, karena kan harus dijemput dengan motor. Jadi ya Pak Gatot waktu itu benar-benar kebingungan. Jadi di tengah dia dalam kesendirian di dalam mobil, kemudian ada suara-suara yang seperti itu, dan dia tidak tahu sosoknya itu seperti apa, nggak jelas sama sekali. Pak Gatot benar-benar dalam kondisi yang putus asa, terus ya tertekan dan sangat ketakutan, hanya bisa berdoa gitu. Gak lama kemudian setelah tertekan dalam kondisi cukup lama itu, ada kendaraan yang melintas Pak Jack. Dari jendela mobil itu Pak Gatot sempat melihat, wah ini kok ada sorotnya lampu, sepertinya ini ada motor. Ya Pak Gatot mungkin berniat minta tolong ya. Dia dengan sedikit berani bersiap menuju pintu, dia dengan meraba-raba gagang pintu. Ternyata kendaraan itu beneran ada motor yang lewat, tapi kayaknya kenceng banget Pak Jack. Dan Pak Gatot membuka pintu itu, orangnya itu langsung melintas di depannya kayak nggak peduli gitu. Padahal Pak Gatot sudah manggil, Pak tolong, tapi orangnya kayaknya entah takut, entah gimana. Pak Gatot sendiri juga nggak tahu. Orang itu tahu-tahu hanya melintas tanpa peduli Pak Gatot yang butuh bantuan di pinggir jalan itu. Akhirnya, waduh, kok kayaknya sial sekali ini nasibnya Pak Gatot ini. Akhirnya dia itu ya hanya memandang saja kendaraan motor yang tadi barusan lewat. Dia masih ketakutan dan tahu-tahu suara itu datang lagi Pak Jack. Cak, tolong carikan tanganku, carikan kakiku gitu.
karena posisinya sudah di luar mobil dan Pak Gatot sendiri juga mau masuk mobil itu juga nanggung karena katanya suara terakhir itu seolah-olah datangnya itu dari dalam mobil Pak Jack. Jadi Pak Gatot benar-benar bingung loh, ini sebenarnya sosok aneh ini dari mana sih datangnya. Jadi Pak Gatot diam saja sambil megang-gagang pintu, dia mau masuk juga takut, dia juga mau lari juga bingung karena nggak tahu kan itu suara itu datangnya dari mana. Dia cuma diam saja sambil terpaku gitu. Nggak lama kemudian entah kenapa ya, dia itu seolah-olah dipaksa itu untuk menengok ke area rel Pak Jack. Jadi rel kereta api di sampingnya itu ya, padahal Pak Gatot tahu, dia merasa ini jangan-jangan ini ada sesuatu yang ya entah penunggunya rel kereta api sini atau gimana. Jadi Pak Gatot itu dari awal memang berusaha menghindari untuk memandang ke tempat di mana ada rel kereta api. Tapi entah kenapa setelah suara-suara terakhir yang seolah-olah datangnya dari mobil itu aja, Pak Gatot ini seolah-olah kayak ada yang mengarahkan gitu. Seolah-olah dia itu diminta untuk menengok di tempat yang gelap di dekatnya rel kereta api itu. Jadi dalam kondisi gelap itu dengan rasa takut, dengan rasa sedikit terpaksa, Pak Gatot itu katanya coba menengok lah dari sudut matanya itu. Dia sempat melihat ada sosok itu seperti ya berwarna putih, dia itu kayak tertidur telentang di dekatnya rel kereta, tapi sosok itu nggak seperti manusia Pak Jack. Jadi bentuknya itu kayak makhluk yang berbulu gitu. Ya Pak Gatot waktu itu membayangkannya seperti kayak kambing gitu. Jadi kayak kambing, tapi ya itu tadi berbulu berwarna putih itu. Dia itu berada di sampingnya rel, tapi dia itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi ya mungkin sosok seperti kambing itu tadi cuman hanya bergerak setengah mengesot gitu Pak Jack. Jadi dia itu kayak berjalan sambil perlahan itu kayak bergerak seperti ulat gitu mendekati Pak Gatot. Dan beneran suaranya memang dari situ. Suaranya seperti suara perempuan gitu. Cak, tolong carikan kakiku, carikan tanganku. Begitu melihat penampakan yang ya seperti itu, Pak Gatot pun dalam kondisi bingung. Dia tuh takut, benar-benar takut, ketakutan, tanpa pikir panjang. Dia pun berlari Pak Jack. Berlari, mobil itu pun ditinggal. Dia berlari menjauhi mobilnya, terus ke arah jalan yang sepi itu dan gelap itu. Jadi dia tuh berlari, terus ada batu, ada kayu tuh dia tabrak, dia tendang, dia tersandung, jatuh, bangun lagi. Dan karena kondisi gelap, Pak Gatot pun nggak peduli walaupun katanya telapak kakinya sandalnya putus, telapak kakinya lecet semua. Dia terus berteriak tolong sambil berlari. Nggak lama kemudian akhirnya dia itu bertemu dengan salah satu rumah yang paling dekat di situ. Dia langsung menggedor-gedor Pak Jack, minta tolong. Dan gak lama kemudian yang pemilik rumah pun keluar, dan begitu tahu bahwa ada orang yang butuh pertolongan karena habis dihantui sosok yang di dekatnya rel tadi, orang itu segera menolong Pak Gatot, mempersilahkan masuk, memberi minum, sambil kemudian ya mau gak mau tetangganya pun juga ikutan keluar. Jadi setelah Pak Gatot waktu itu ditenangkan, dia menceritakan apa yang terjadi, ya akhirnya warga pun kebetulan adalah salah satu warga yang ada kendaraan, ada motor, mereka pun segera mengantarkan Pak Gatot menuju bengkel di mana dia akan membawa mobilnya. Ternyata belum sampai di bengkel, katanya di jalan itu Pak Gatot sudah ketemu dengan temannya tadi yang bawa motor sambil membawa mekaniknya. Akhirnya ya malam itu juga Pak Gatot itu dan teman bengkelnya itu ditemani oleh mekanik itu segera benerin kondisi mobilnya. Ternyata memang ada masalah di mobilnya. Jadi ya dengan peralatan seadanya sambil membawa lampu, katanya mobil itu dibenerin di pinggir rel gitu. Tapi untungnya ya mereka bertiga itu kali ini ditemani banyak warga di situ Pak Jack. Bahkan ya ada yang bikinkan minum kopi, ada yang bikin. Jadi ya istilahnya mogoknya mobilnya Pak Gatot dan kawan-kawan ini malam itu katanya jadi seolah kayak semacam pos kamling dadakan warga situ kan ya. Dan menurut cerita orang-orang waktu Pak Gatot benerin mobilnya bersama montirnya itu, ya memang di situ sering kali ada kejadian. Bahkan ya nggak seperti itu saja, pernah ada orang katanya itu ya lagi naik sepeda kayu, sepeda angin di situ, tahu-tahu ya di dekatnya rel itu ada potongan tangan. Terus ketika orangnya berhenti,
barang itu sudah nggak ada lagi. Bahkan kadang-kadang juga ketemu dengan sosok yang hampir sama manusia tapi tubuhnya kayak ada yang terpotong, ada yang terpenggal, ya mungkin kurang tahu apakah itu memang sosok-sosok penunggu rel kereta api itu atau gimana. Tapi setidaknya waktu itu Pak Gatot sudah benar-benar kapok kalau harus lewat jalan tembusan itu lagi, Pak Jack. Jadi itu ceritanya Mbak Lia tentang pengalaman ayahnya pada waktu itu, Pak Jack. Iya Kang ya, zaman segitu memang masih sepi-sepinya ya. Ya mungkin, cuman saya nggak tahu, mungkin entah itu jalan itu ada listriknya atau enggak ya zaman segitu. Kayaknya juga jarang ya. Biasanya kan lampu jalan hanya ada di pusat kota aja kayaknya, tahun-tahun segitu mungkin Pak Jack ya. Ya tahun-tahun segitu masih kondisi jalan kan juga masih banyak yang gelap. Iya. Dan pemilik kendaraan bermotor mungkin jarang. ramai sekarang ya. Jarang sekali. Iya, kita ingat dulu waktu zaman masih kecil ya. tahun 90-an itu yang punya motor itu hanya berapa orang gitu di satu kampung. Dan jalan juga masih sepi kan. Iya, mungkin kalau di kota besar mungkin masih ramai Pak Jaya. Kalau di kota-kota kecil seperti tempat kita ini, wah agak sulit juga ditemui yang ramai seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Lia atas kiriman kisahnya untuk Sobat Pemburu Kisah. Dan bagi Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa dukung kami terus agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Silakan untuk like dan tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.